Halo guys, selamat datang di channel ini. Kembali lagi dengan gue, Aldi. Kali ini gue akan hands-on Poco X7 Pro ya. HP ini baru gue beli second ya dari marketplace dan baru banget datang. Ini HP-nya gue beli second aja karena ini udah lumayan lama keluarnya ya, udah 2 bulan yang lalu. Jadi kita buka dulu dari terusnya ya. Ini dia Poconya X7 Pro dibuat di Indonesia dan garansinya itu 15 bulan. Layarnya sudah 1,5 K maksudnya, 120 Hz, baterai 6000 mAh dan memakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Varian yang kita akan hands-on ini dia adalah warna hijau 12 5 12 ya. Karena Poco S7 Pro itu cuma masuk satu varian aja dia. Cuma masuk yang 12 GB. Ya, coba kita lihat HP-nya seperti apa ya. Ini juga sebagai bukti video unboxing juga sih. Buat kalau terjadi apa-apa gitu. Kita taruh di situ dulu. Oke. Ini dia dusnya. Ya, ini ada case. Ini dia case-nya masih bagus. Warna hitam. Ada SIM ejector ya dalam paket penjualannya. Terus dia ada ya tentu saja ada HP-nya. Ini apa? Terus kita coba lihat chargernya ya. Ini dia chargernya ya. Ini dia chargernya. Saran gue kalau kalian pakai HP jangka lama, ini ke atas ini dicabut ya guys ya. Karena ini bisa kebakar gitu. Karena charger zaman sekarang itu tuh sebenarnya cukup panas gitu. Dia bisa bakar ke atas gitu. Jadi kalian jangan pasang ya kayak gini-gini. Itu sih saran aja guys. Terus kita taruh pinggir lagi. Ya, ini kabelnya sudah tidak ada lagi. Ini aja. Kita coba lihat handphone ya. Menu utamanya ya. Ini handphonenya masih lumayan bagus ya HP-nya ya. Walaupun saya beli second nih. Ini backgroundnya tuh dia dari plastik ya. Plastik. Tapi frame-nya dia udah metal nih. Frame-nya udah metal. Saat kalian beli HP Poco ini, biasanya itu sudah ada dikasih anti gores ya. Udah include gitu. Cuman ini sama penjual atau pemakai sebelumnya sudah diganti tempered glass. Tempered glassnya nggak tahu merek apa ada nih. Kita coba dulu aja ya. Ini juga kita buka aja ya. Oh ya, untung masih gampang dibuka nih ya. Biasanya ini susah nih. Ya, ini warnanya emang seperti ini nih. Yang lama sama yang baru tuh sama warnanya masih. Jadi warnanya emang masih seperti ini ya. Warna hijau tuh kelihatan sedikit kotor. Nanti kita bersihkan. Oke, ini kita setting dulu ya. Region Indonesia. Ini dia belum eSIM ya. Dia belum eSIM.
Ini aspek, ini layarnya tipis ya, kiri kanan atas bawah. Kalau nggak salah dia itu hasilnya itu udah hampir 90% gitu. Ya bisa Xiaomi interconnectivity buat connect ke TP Xiaomi. Enak kalau kalian punya tab ya. Kalau sale kita skip, kita pakai app Drewal aja. Button kita pilih button aja. Ya ini HyperOS ya. Ini HyperOS. Poco X7 Pro ini dia punya prosesor yang sama dengan keluarga Xiaomi 14T ya. Prosesor itu sama. Ini kalau harga resminya itu adalah 5 juta. Kalau 14T itu harga resmi itu 7 juta gitu. Selisih 2 juta, apakah worth it kalau dibeli sesuai dengan harga resminya gitu. Itu harga baru guys ya yang dipublikasi sama si Xiaomi-nya ya. Ya ini masih preparing. Tapi salut sih, Poco ini makin lama kualitasnya semakin dekat dengan Xiaomi ya. Ini kayak layarnya aja udah 15K. Ini sepintas ya, layar ini adalah layar yang sama yang dipakai oleh Xiaomi 14T, oleh Xiaomi 14T Pro gitu. Sepintas ya, sepintas. OS pun juga sama. Menurutku HyperOS yang ada di Poco maupun Xiaomi ya, itu 99% itu identik gitu. Cuma ada di settingan iklan sedikit aja gitu. Walaupun iklan di Poco ini juga bisa dihilangkan ya. Dengan berbagai macam cara yang sederhana gitu, kita bisa tidak melihat iklan Xiaomi lagi atau iklan di Poco ini. Ya, ini adalah penampilan awalnya. Kita lihat ini adalah bloatware-nya ya. Jangan kesini dulu deh. Boleh deh, ke bloatware ya, sini ada banyak ya. Ada Agoda, ada Blibli, ada game-game gak jelas, ada Booking. Wah, ini mah. Tapi untungnya hampir sebagian besar di sini tuh bisa di uninstall ya, aman tuh. Kita lihat about phone tuh. Dia sudah kepakai 33 GB. Kepakai sistem dan aplikasi. Ini ya, saya lihatkan kalau kita hapus ya bloatware semua nih. Kita hapus semuanya. Tenang aja nih HP ngebut banget. Jadi ngapus-ngapus itu cepet banget jadinya. Ya, ini gua udah hapus sebagian besar app yang mungkin gua nggak butuhi. Jadi kita lihat berkurang seberapa banyak dia memorinya. Kok masih sama ya? Tuh. Wah, aneh nih. Distinct file-nya kebanyakan. Ini mungkin belum kehapus ya. Belum kehapus. Tapi serius ini pakai HP ini hampir kalau secara experience ya hampir nggak ada bedanya memakai Xiaomi 14T. Kalau sepintas aja ya, sepintas maksudnya dari UI gitu, kelincahan. Oke, kita lihat ini kameranya bisa ngapain aja. Ini kameranya tuh bisa HDR, bisa portrait mode, ada night mode, dan berbagai macam menu lainnya. Ada mode 50 megapiksel, ada video slow-mo yang bisa 720, 1080, 960. Wow, gokil ya, bisa slow-mo segitu. Itu buat kamera belakang ya, dan kamera belakang itu bisa 4K 60 juga. Tapi belum bisa 8K ya. Ya ini udah bagus banget sih sebenarnya. Layar seperti ini. Oke, kita kembali ke bagian sisi bodi ya. Ini Poco X7 Pro itu dibekali dua kamera, yaitu kamera utama dan kamera ultra wide ya. Ya oke lah, bukan dikasih kamera gimmick.
Ini ada di bagian atas. Di bagian atas bodi itu ada infrared, ada speaker juga, dan mikrofon ya. Terus di sisi bodi sini ada tombol volume up and down, dan tentu saja tombol volume, yaitu tentu saja tombol powernya. Di sisi bawah sini ada speaker juga, ada mic, ada USB-C, dan juga SIM card. Oh ya, SIM card ini apa ya? Maksudnya itu dia bisa apa ya? Kita lihat dulu. SIM cardnya bisa bisa pakai micro SD apa tidak? Ternyata nggak bisa ya. Dia tuh cuman bisa pakai pakai dual SIM aja, dual SIM nano. Sayang sekali ya, HP zaman sekarang sedikit sekali yang bisa micro SD. Sedangkan di sisi kirinya nih polos aja ya. Ya sekilas nih HP enak banget buat digenggam ya. Oh ya, setelah ngetes beberapa menit ya, HP ini mulai anget gitu. Dimensity 8400 ini kayaknya nggak jinak ya. Cuman untuk mengatasi ini sebenarnya kalau kita nggak main game ini ya, buat teman-teman atau penonton sekalian, kalian tuh sebenarnya bisa aktifin aja mode power saving ini, baterai saver. Ini bisa menghemat banyak daya. Maksudnya gini, baterai HP itu nggak akan panas, tapi performanya tetap kencang gitu, nggak nge-lag sama sekali. Kalian nggak bakalan ngerasain perbedaan antara antara mode biasa sama irit baterai, kecuali ini refresh rate yang diturunin sama sistem ya, tapi kalian bisa balikin lagi ke 120 Hz. Nah, nanti kalau kalian pakai buat main game, barulah kalian bisa untuk naikin performance-nya lagi gitu. Nanti gue akan coba tes ya, skor Antutu benchmark itu berapa gitu. Baik itu baterai saver ataupun enggak gitu. Tapi kalau buat main game sih saran gue sih ya, kalian kalau dipakai game apa tuh PUBG atau tuh Mobile Legend, kalian harus kasih fan ya, karena HP itu kan bodinya segini-segini aja gitu. Sedangkan prosesor HP itu makin lama makin kencang gitu. Dan pabrikan itu udah mulai kesulitan ngasih mengalirkan panas ke luar bodi HP-nya gitu. Jadi kita kasih aja di sini, kita beli fan yang murah, nggak usah yang terlalu mahal, itu udah ngebantu handphonenya dia, handphone banget gitu, handphone kenceng ibaratnya gitu. Tapi kalau kalian nggak main game, itu semua sih gampang-gampang aja ya, di handle sama prosesornya gitu. Apalagi kalian pakai hemat daya gini, udah selain hemat daya, baterainya awet, baterai yang nggak panas, dan ngerekam 4K juga nggak masalah dalam hemat daya gitu, nggak bakalan nggak dibolehin gitu sama HP-nya gitu. Jadi kita coba tes foto ya, foto ini kita foto HP ini aja coba, kayak gimana hasilnya, kelihatan kayak ya? Oh ya, sorry banget nih tadi keluar frame ya guys. Nih kita coba pakai buat foto. Ya sekian aja dulu hands on. Oh iya, coba kita lihat selfie-nya ya. Tadi selfie itu dia cuman bisa seperti ini aja selfie-nya. Tapi mode-mode yang lain tuh tetap bisa. Kita pakai mode portrait. Terus ini video. Buat selfie itu cuma bisa 1080 30 fps aja ya. Ini hanya bisa seperti ini aja. Oke, mungkin itu aja hands on dari HP ini, hands on singkat yang mungkin bisa berguna buat kalian. Mungkin gua akan coba bikin video reviewnya ya, dari sisi penggunaan gue seperti apa gitu. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.